Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ardiansah, Andri Hendriawan, saya sendiri, dan Nabi Wisnu akan menjelaskan tentang tindak pidana bidang perpajakan di Indonesia untuk memenuhi mata kuliah Hukum Pidana Ekonomi pendahuluan. Pajak merupakan kontribusi wajib yang harus dibayarkan kepada negara tanpa melihat imbalan secara langsung, namun dipaksakan berdasarkan undang-undang. Sedangkan hukum pajak yang mengatur tata cara pembayaran pajak. Pajak berfungsi sebagai budgeter atau anggaran dan regulator berupa pengaturan sehingga patut disadari bahwa anggaran pendapatan belanja negara atau APBN seluruhnya bersumber dari pajak sebesar 80%. Oleh karenanya harus dijaga dan dipelihara agar tidak disalahgunakan. Jika terjadi penyalahgunaan, akan merugikan pendapatan penerimaan negara serta pelaku administrasi berupa denda juga dapat dipidana sebagaimana diatur baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP maupun diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Tindak pidana pajak. Definisi tindak pidana bidang perpajakan tidak diatur dalam undang-undang ini, namun diatur dalam penjelasan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal. Menentukan yang dimaksud dengan tindak pidana perpajakan adalah informasi yang tidak benar mengenai laporan yang terkait dengan pemungutan pajak dengan menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara dan kejahatan lain yang diatur dalam undang-undang yang mengatur perpajakan. Permasalahan di bidang perpajakan yaitu bagaimana jenis kualifikasi tindak pidana bidang perpajakan di Indonesia dan bagaimana tanggung jawab dan sistem pemidanaan bidang perpajakan di Indonesia. Selanjutnya, jenis kualifikasi tindak pidana bidang perpajakan di Indonesia. Yang pertama, pasal 39 ayat 1 huruf C, G, dan I Undang-Undang KUHP. Yang C, tidak menyampaikan surat pemberitahuan. Huruf G, tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperhatikan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain. I, tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan, dan paling lama 6 tahun, dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Yang kedua, pasal 43 ayat 1 dan ayat 2 UU Undang-Undang KUHP. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 dan pasal 39A berlaku bagi wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41A dan pasal 41B berlaku juga bagi yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Jenis kualifikasi tindak pidana bidang perpajakan di Indonesia. Contoh kasus pelaku tindak pidana perpajakan oleh pejabat pajak menurut jurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor register 148-KR-1969 tanggal 23 Desember 1970. Pokok masalah yaitu tindak pidana pajak atau meminta dan menerima hadiah dengan terdakwa Sujatmo Winoto Bagus Dukuh, pelaku tindak pidana pajak terhadap putusan tersebut dalam perkembangan rumusan sanksi pidana dalam pemidanaan pelaku tindak pidana perpajakan di Indonesia
dahulu dikenakan pasal 43 KUHP, yaitu pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hak memaksa seseorang dengan sewenang-wenang memakai kuasanya supaya memberikan sesuatu, melakukan sesuatu pembayaran, memotong sebagian dalam melakukan pembayaran, atau mengerjakan suatu apa dihukum penjara selama-lamanya 6 tahun. Ketentuan pasal 423 KUHP sebenarnya dimaksud untuk mencegah atau menghukum perbuatan sewenang-wenang dan kecurangan-kecurangan atau korupsi yang banyak ragamnya dari pegawai negeri. Namun dewasa ini kasus tersebut termasuk pelaku tindak pidana perpajakan oleh pegawai pajak yang diatur dalam pasal 34 dan pasal 41 Undang-Undang KUHP. Contoh kasus pelaku tindak pidana yang berhubungan dengan bidang perpajakan bukan termasuk pelaku tindak pidana bidang perpajakan. Yang pertama, kasus mafia pajak Gayus Halomoan, Pertahanan Tambunan. Yang pertama, tindak pidana penggelapan ratusan miliar rupiah uang milik wajib pajak. Kemudian dikenakan hukuman menurut KUHP dan dikenakan pasal 43 ayat 3 Undang-Undang KUP. Yang poin kedua, apabila dari bukti permulaan ditemukan unsur tindak pidana korupsi, pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang tersangkut wajib diproses menurut ketentuan hukum tindak pidana korupsi. Yang kedua, tindak pidana korupsi uang pajak dan tindak pidana pencucian uang pajak oleh pelaku Dana Widya Mika, pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang diduga memiliki kekayaan tak wajar. Salah satu rekening mencapai 60 miliar, dibantah rekening DW sampai 60 miliar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Ardiansyah. Ya, terima kasih. Tanggung jawab pidana sistem pemidanaan. Ada dua macam tanggung jawab hukum, yakni tanggung jawab hukum pidana secara badan hukum dan tanggung jawab hukum pidana secara perorangan. Pertanggungjawaban subjek hukum dalam pidana bidang perpajakan secara perorangan. Ada wajib pajak perorangan, kemudian fiskus, konsultan pajak termasuk notaris atau advokat, dan pihak ketiga perorangan karena perbuatan secara pribadi dan tanggung jawab oleh wajib pajak badan hukum berupa perseroan terbatas, CV, koperasi, yayasan, dan lain-lain. Sanksi pidana dan pemidaan bidang perpajakan dalam peraturan perundang-undangan dapat berupa sanksi pidana dan sanksi administrasi. Dan rumusan sanksi pidana perpajakan dalam sistem hukum positif yang berlaku dewasa ini penerapannya yang mengedepan kurungan dan penjara daripada mengutamakan sanksi pidana denda atau penyelesaian non penal ternyata keuangan negara. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.